Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di musim panas seperti ini, di mana siang lebih panjang daripada waktu malam, banyak di antara kita kaum muslimin yang ketinggalan sholat subuh berjamaah. Terkadang di sebuah masjid yang sangat besar, ketika sholat subuh ditegakkan, hanya diisi oleh sedikit jamaah. Bahkan terkadang di dalam satu masjid yang besar, ketika iqamah dikumandangkan, hanya ada imam dan satu orang makmum, yaitu muadzinnya. Sungguh ini pemandangan yang sangat menyedihkan, memilukan hati. Ketinggalan sholat berjamaah, terutama sholat subuh, ada beberapa sebabnya yang apabila kita menjauhinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kita taufik untuk senantiasa melazimi sholat subuh berjamaah. Dan sebab yang pertama yaitu dosa dan maksiat yang kita lakukan. Karena terkadang disebabkan perbuatan dosa dan maksiat, kita dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dapat melakukan satu ketaatan, dan itu hukuman yang paling berat dibandingkan hukuman yang lain seperti sakit atau apa. Oleh karena itulah para salafus soleh dahulu di siang hari mereka berusaha meninggalkan, menjauhi dosa dan maksiat supaya mereka dapat bangun qiyamul lail. Bagaimana pula orang yang malamnya justru malah diisi dengan perbuatan dosa dan maksiat, wal iyadzubillah. Dia akan kehilangan qiyamul lail, bahkan akan kehilangan sholat subuh berjamaah. Al-Imam Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu ta'ala mengatakan, la yafutu ahadan sholatun fi jama'atin illa bidzanbin. Tidaklah seseorang itu ketinggalan satu kali sholat berjamaah kecuali disebabkan dosanya. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah ditanya, ya Imam, ini abitu mu'afan, sesungguhnya aku di waktu malam dalam keadaan sehat walafiat, wa uhibbu qiyamal lail, dan saya ingin qiyamul lail, wa attakhidu tahuri, dan aku sudah mempersiapkan air untuk berwudu, fama balu la akum
tapi kenapa saya nggak bisa bangun malam? Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ya bena akhi, qayyadatka dunubuka. Wahai anak saudaraku, sesungguhnya dosa-dosamu itu telah mengikatmu, telah menghalangimu daripada qiyamul lail. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala mengatakan, saya diharamkan dari qiyamul lail selama 5 bulan disebabkan satu dosa yang saya lakukan. Beliau ditanya, dosa apa itu? Beliau mengatakan, saya pernah melihat orang menangis, saya menuduh orang itu telah riya, yaitu mengharapkan pujian dari manusia, sehingga saya tidak bisa qiyamul lail selama 5 bulan. Waliyadzubillah. Oleh karena itulah, marilah kita jauhi segala perbuatan dosa dan maksiat, sehingga kita diberikan kemudahan untuk mengerjakan qiyamul lail, bahkan mengerjakan sholat subuh berjamaah. Adapun sebab yang kedua, kenapa banyak di antara kita yang ketinggalan sholat subuh berjamaah? Karena banyak di antara kita yang tidak tahu keutamaan sholat subuh berjamaah, tidak sadar bahwa sholat subuh berjamaah itu disaksikan oleh para malaikat. Wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Dan sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat, yaitu malaikat siang dan malaikat malam. Mereka berkumpul di bumi. Demikian juga ada hadis yang menjelaskan bahwa 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Itu baru sholat sunnahnya. Tentu sholat wajibnya jauh lebih besar pahalanya. Demikian juga di dalam satu hadis, orang yang sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, dia seperti melakukan qiyamul lail sepanjang malam. Dia sudah mendapatkan pahala qiyamul lail sepanjang malam. Dan orang yang sholat subuh berjamaah, maka dia berada di dalam lindungan dan jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sholat subuh berjamaah hari Jumat. Di dalam hadis disebutkan itu adalah sholat jamaah yang paling utama sepanjang pekan. Maka keutamaan-keutamaan yang sangat besar ini sangat disayangkan apabila kita lalaikan. Kemudian yang ketiga, sebab orang meninggalkan sholat subuh berjamaah adalah mungkin karena dia tidak sadar bahwa hukuman meninggalkan sholat subuh berjamaah itu sangat berat. Orang yang meninggalkan sholat subuh berjamaah ketiduran. Di dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari bahwa Rasulullah SAW pernah bermimpi, di mana di dalam mimpi itu beliau melihat ada orang yang ditidurkan terlentang, kemudian kepalanya dihantam, dihajar dengan batu besar terus menerus, dan itu hukuman siksaan di alam barzakh atau alam kubur. Kenapa diperlakukan seperti itu? Maka dijawab bahwasanya adapun orang yang yuslahu ra'suhu bil hajar, yang kepalanya dihantam dengan batu sampai hancur terus menerus, dia adalah orang yang ya'khudul Qur'an fayarfidhuhu, mengambil Al-Qur'an tapi menolaknya, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wa yanamu anis sholatil maktubah, dan dia ketiduran sampai lepas sholat subuh berjamaah. Waliyadzubillah. Ini hukuman di alam barzakh. Bagaimana hukuman nanti di hari kiamat? Kemudian yang berikutnya, sebab orang meninggalkan sholat subuh berjamaah karena dia tidak sadar bahwa orang yang meninggalkan sholat subuh berjamaah hatinya akan dipenuhi dengan kegelapan, dengan kebingungan dan ketakutan. Dia akan menjadi orang yang hidupnya malas. Karena di dalam hadis disebutkan bahwa orang itu ketika tidur, dia akan diikat dengan 3 ikatan oleh syaitan. Ketika dia bangun di waktu malam kemudian dia berzikir, maka 1 ikatan terlepas. Ketika dia bangun kemudian berwudu,
satu ikatan lagi terlepas. Kemudian ketika dia bangun kemudian mengerjakan sholat, ikatan yang ketiga pun lepas, maka dia di pagi hari menjadi orang yang cergas, semangat, hatinya menjadi hati yang baik. Tapi kalau tidak, maka sepanjang siang hatinya menjadi orang yang malas, menjadi orang yang hatinya tidak baik. Padahal secara logika, orang yang ketinggalan atau kesiangan itu tidurnya lebih lama. Tapi kenapa lebih segar, lebih cergas orang yang bangunnya di waktu pagi? Allahu a'lam. Kemudian orang yang ketinggalan sholat subuh berjamaah, di dalam hadis dikatakan bahwa orang itu adalah orang yang dikencingi oleh setan di telinganya. Wal iyadzubillah. Tentu kita tidak mau menjadi orang yang dikencingi oleh setan di telinga kita. Kemudian sebab yang lain orang meninggalkan sholat subuh berjamaah adalah karena mungkin kita kebanyakan makan di waktu malam, atau kebanyakan berbincang-bincang di waktu malam, sehingga kita ketinggalan sholat subuh berjamaah, begadang. Oleh karena itu di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Barzah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahun nauma qoblal isya wal hadisa ba'daha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu beliau tidak suka tidur sebelum isya dan berbincang-bincang setelah isya. Beliau suka untuk tidur cepat di waktu malam supaya bisa bangun malam, supaya bisa qiyamul lail dan bisa sholat subuh berjamaah. Tapi banyak di antara kita yang kadang-kadang tidak terlalu penting, tapi kita begadang sampai larut malam, sehingga justru menjelang waktu subuh kita malah tertidur, kita ketinggalan sholat subuh berjamaah. Kemudian sebab yang lain adalah mungkin kita tidak terlalu mementingkan sholat subuh berjamaah. Kita tidak memberikan perhatian yang maksimal, tidak punya azam, keinginan yang kuat untuk bangun sholat subuh ataupun bangun qiyamul lail. Banyak di antara kita ketika mau menghadapi pekerjaan atau menghadapi ujian atau menghadapi apapun, dia berazam, besok saya akan bangun cepat. Bahkan dia memasang alarm, bahkan dia menyuruh salah seorang keluarganya untuk membangunkannya. Segitu besarnya perhatiannya. Tapi justru untuk sholat subuh berjamaah tidak pernah memberikan perhatian. Tidak ada perhatian sama sekali. Bahkan na'udzubillah, apabila saudaranya, keluarganya membangunkannya, maka dia marah, dia malah menyesal. Dia justru ingin kalau tidak dibangunkan supaya memiliki hujah di hadapan Allah Ta'ala, karena dia tertidur. Kalau tidur dimaafkan. Benar, orang yang ketiduran sholat itu dimaafkan. Tapi sebabnya apa dia ketiduran? Apakah sebabnya syar'i atau karena sebab-sebab tadi? Itu yang perlu dipertanyakan. Dia marah ketika dibangunkan untuk sholat subuh. Dengan begitu seolah-olah dia telah berhasil mengakali Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Lalu datanglah di kemudian hari para pengganti mereka, yaitu yang adaa'us shalah, melalaikan salat, mengabaikan salat, wattaba'us syahawat, dan mengikuti hawa nafsu mereka. Fasawfa yalqauna ghayya, mereka tentu akan mendapati kesesatan. Mereka mengabaikan sholat bukan berarti meninggalkan sholat sama sekali, bukan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan bahwa adaa'us shalah artinya mereka mengakhirkan sholat setelah keluar waktunya. Walaupun mereka sholat, tapi ketika sudah keluar waktunya, mereka termasuk di dalam ayat yang mulia ini, wal iyadzubillah. Kemudian sebab terakhir, mungkin kita tidak terlalu memperhatikan waktu sholat kita. Banyak di antara kita ini hanya berpandukan pada jam. Biasanya sholat subuh jam sekian, jam sekian. Padahal yang namanya waktu sholat senantiasa berubah.
Apabila musim panas, terkadang sholat subuh itu bisa jam 3 lebih, mungkin jam 4 lebih. Bahkan di negara-negara yang ada musim panasnya, sholat subuh itu bisa jam 3 lebih. Jadi jangan berpatokan dengan jam, berpatokanlah dengan waktu sholat yang telah ditetapkan. Karena waktu-waktu sholat senantiasa berubah-ubah. Itulah dia sebab-sebab mengapa banyak di antara kita, saudara kita kaum muslimin yang ketinggalan sholat subuh berjamaah. Padahal sholat subuh berjamaah adalah sholat sangat mulia, sholat yang memiliki banyak keutamaan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Hari Jumat merupakan sayyidul ayyam, di mana Allah Ta'ala dan para malaikatnya senantiasa berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wah. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma shfi mardana wasfi mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wasfi mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wasfi mardal muslimin. Allahumma irfa'anna hadzal bala wal waba wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min jami'i biladil alami amah. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.